Shalom, selamat sore teman-teman. Kita akan mulai ibadah pada saat sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik ya Yesusku. Kau yang mengasihi kami Tuhan. Hingga sampai pada saat hari ini Bapa. Engkau menyertai kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan Yesusku. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami ingin mulai ibadah Bapa, kami ingin muji muliakan nama-Mu, kami ingin menyembah nama-Mu, dan kami ingin juga duduk tenang Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, biar hati kami disiapkan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari puji Dia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sebab Kau yang kami tinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Wow, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Haleluya. Sebab Dialah adalah Raja yang mulia bagi kita. Kami Tuhan ingin lebih dan lebih lagi menyembah Engkau Yesusku. Jamah setiap hati kami Tuhan. Sebab kami menyatakan Engkau yang begitu besar bagi kami. Kau yang begitu kuasa, Kau yang begitu mulia Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami puji, kami agung dan muliakan Engkau ya Bapa. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu,
Lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sebab sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu sepanjang hidup kami. Dari sepanjang hidup, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Oh, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, oh Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dan kami menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi nyatakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Sore hari ini kami ingin duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Hikmat Tuhan turun atas kami, agar kami memahami, mengerti akan perkataan demi perkataan firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berbicaralah bagi kami semuanya. Hati kami siap untuk mendengarnya.
Demi dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita bersyukur kita semua ada sebagaimana kita ada oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Amin. Senantiasa kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu don't worry, be happy. Jangan khawatir, tetapi bersukacitalah, senang saja dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita tidak dipertemukan dengan persoalan dan masalah. Namun di dalam persoalan dan permasalahan itu pun kita tetap mampu mengutarakan sukacita kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, saya mengajak kita semua melihat dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5 dan 6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya katakan tadi di awal dalam judulnya adalah don't worry, be happy. Jangan khawatir, senanglah, bersukacitalah. Ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, segala apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Melatar belakangi dari penulisan surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah melihat karena mulai ada keputusasaan mereka akan masa hukuman yang begitu lama. Lalu adanya ancaman ketidaksetiaan yang ada juga dalam gereja oleh para penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Sehingga surat kepada jemaat di Filipi ini tujuannya adalah mendorong mereka untuk maju agar mengenal Tuhan dalam persatuan, kerendahan hati, persekutuan, dan damai sejahtera. Jadi ketika kita menjalani hari kita bersama dengan Tuhan, waktu kita bersama dengan Tuhan, jalanilah dengan penuh sukacita, bukan dengan kekhawatiran. Bahkan salah satu ayat firman Tuhan berkata, apakah oleh karena kekhawatiranmu itu dapat menambahkan sehasta umurmu? Enggak. Oleh sebab itu, lakukanlah sukacitamu selalu bangun di dalam Tuhan. Nah, kita melihat melewati setiap perjalanan waktu kita bersama dengan Tuhan, tidak terkecuali orang percaya dan tidak percaya, kadangkala yang namanya kekhawatiran itu ada dan muncul. Dan salah satu hal yang merusaki sukacita orang itu adalah kekhawatiran ini. Makanya saya katakan tadi judulnya apa? Don't worry, be happy. Jangan khawatir, senang, sukacitalah di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya kekhawatiran kita ini tidak merusak kesukacitaan kita di dalam Tuhan? Bagaimana supaya kita dapat bersukacita di tengah-tengah keberadaan, kesukaran yang sedang kita hadapi? Supaya apa? Supaya kekhawatiran ini jangan ada dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, teman-temanku, rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, bagaimana supaya kekhawatiran itu tidak merusak sukacita kita di dalam Tuhan? Yang pertama adalah dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat.
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bagaimana supaya kekhawatiran ini tidak merusak kebahagiaan kita, kesukacitaan kita di dalam Tuhan? Yang pertama, lakukan selalu sukacita itu. Amin. Senantiasa dilakukan. Tidak sekali, tidak dua kali. Bukan waktu senang saja, bukan waktu dapat reward saja. Tetapi senantiasa menunjukkan yang dilakukan berulang-ulang kali. Yang dilakukan terus menerus di dalam hidup ini. Maka hal inilah yang akan mendorong kita menjadi pribadi yang tidak mudah untuk kita khawatir. Amin. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kebahagiaan kita, kesukacitaan kita menjadi penuh, full adanya. Sehingga yang namanya kekhawatiran itu tidak akan bisa merusak atau mengambil sukacita kita di dalam Tuhan. Don't worry, be happy. Amin. Dan kala orang mulai ditakutkan, orang mulai dikhawatirkan dengan keadaan, melihat dan menengok kiri kanan, waduh, dan ini lain sebagainya, memunculkan kekhawatiran yang sangat dahsyat. Sampai akhirnya dia sendiri yang membangun kekhawatiran itu bagi kehidupannya. Kalau kita lihat akan hal ini, akan firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini betul-betul mendorong kita bahwa sukacita itu terus menerus kita lakukan. Harus terus menerus kita lakukan, tidak sekali, tidak dua kali. Senantiasa kita perbuat di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama bagi kita, teman-temanku yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Lalu hal yang kedua, bagaimana supaya kekhawatiran itu tidak merusak atau mengambil sukacita kita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, kita harus menyatakan semuanya itu di dalam doa dan permohonan kita. Bagaimana supaya kekhawatiran ini tidak mengambil benih sukacita kita di dalam Tuhan? Nyatakan saja semuanya dalam doa kita dan permohonan kepada Tuhan. Amin. Doa ini adalah suatu tindakan kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Membangun suatu komunikasi, membangun satu relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Kita naikkan doa bukan saja waktu kita diberkati atau kita datang dalam doa ketika ada permasalahan saja. Tetapi betul-betul pula kita lakukan menjadi satu hal yang sudah sebagai kebutuhan pokok atau nafas dalam kehidupan kita. Doa merupakan suatu tindakan hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun. Doa itu bukan sebagai bentuk untuk kita memaksa Allah bertindak, tetapi memohon supaya segala sesuatunya terjadi di dalam kehendak dan pengaturan Tuhan bagi kita semua. Nah, nyatakanlah semuanya di dalam doa dan permohonan. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, buatlah sesuatunya menjadi senang. Sukacitalah selalu kita di dalam Tuhan. Kalau ini ingin kita dapatkan dalam hidup kita, lakukanlah di dalam doa kita. Nyatakanlah semuanya oleh karena kekhawatiran tadi di dalam doa dan permohonan kita. Permohonan ini yang dimaksud adalah seperti sebuah petisi atau satu permohonan yang dilakukan secara resmi. Artinya ada keseriusan yang ingin dibawa, yang dimohonkan kepada Tuhan. Keseriusan kita di mana? Keseriusan adalah di mana kita harus mengesampingkan atau
menghilangkan kekhawatiran itu. Sebab apa? Jangan sampai sukacita itu hilang dari kehidupan kita oleh karena besarnya kekhawatiran, oleh karena dahsyatnya kekhawatiran. Nah, kita serius naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong supaya sukacitaku tetap selalu di dalam Engkau. Jangan sampai kekhawatiran itu mengambil sukacitaku di dalam Engkau. Ini yang kita bawa setiap hari di dalam doa kita. Supaya kita menjadi pribadi yang don't worry, be happy. Menjadi pribadi yang tidak khawatir tetapi selalu sukacita di dalam Tuhan. Berdoa kita dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan serius. Tuhan, aku ini serius nih. Jangan sampai Tuhan sukacitaku diambil oleh kekhawatiran ini. Oleh sebab itulah aku berdoa memohon kepadamu supaya sukacitamu penuh atasku. Amin. Supaya sukacita Tuhan penuh atas kehidupan kita. Maka kekhawatiran itu tidak akan lagi menguasai dan melanda di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Amin. Rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Kekhawatiran membuat orang menjadi bisa stuck. Menjadi sulit untuk melangkah. Kekhawatiran bisa membuat orang sulit untuk tersenyum atau bersukacita. Karena apa? Pikirannya terhadap kekhawatiran itulah yang menguasai dia. Boro-boro untuk tersenyum. Menyelesaikan persoalan ini saja belum. Bagaimana mungkin aku bisa tersenyum? Bagaimana mungkin aku bisa bersukacita? Dari pembacaan kita sore hari ini, bagaimana keadaan apapun, jangan sampai mengambil yang namanya sukacita kita di dalam Tuhan. Makanya berulang Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Diulangi, ditegaskan oleh Rasul Paulus. Supaya di dalam Tuhan kita selalu sukacita. Bahkan firman Tuhan berkata, hati yang gembira, orang yang bersukacita adalah obat. Wow, memberikan semangat. Oleh sebab itu bangun semangatmu di dalam Tuhan. Bangun sukacita kita selalu di dalam Tuhan. Karena itulah yang akan dapat menyingkirkan rasa khawatir yang berlebihan. Amin. Keadaan yang kita hadapi jangan sampai membuat kita khawatirnya lebih besar dibandingkan Tuhannya di dalam kehidupan ini. Sebab hanya Tuhan sajalah yang mendorong kita. Sebab hanya sukacita kita di dalam Tuhan sajalah yang akan membawa kita mampu melewati tahap demi tahap, tapak demi tapak perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Apakah tidak menemukan kesulitan? Tetap menemukan. Tetapi yang membedakan ketika kita sukacita di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh menghadapinya. Oleh sebab itu, rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, bersukacitalah engkau di dalam Tuhan. Jangan khawatir di dalam segala sesuatunya. Jalanilah hari-hari kita dengan kesungguh-sungguhan di dalam Tuhan. Jalani lewat doa kita, lewat permohonan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah berdoa memohon kepadanya, jangan ragukan kembali doa yang kau telah naikkan. Tapi aminkan dalam setiap langkah perjalanan hidupmu bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Kita lihat sebagai ayat terakhir bagi kita pada sore hari ini. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Naikkan doa kita di hadapan Tuhan, permohonan kita di hadapannya. Dan selalu dalam kita berdoa, jagalah di dalam roh kita kepadanya.
Dan ketika kita menaikkan doa kita, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Ketika kita lihat selesai berdoa, kok belum ya jawabannya? Kok saya masih sulit ya untuk bersuka cita? Kok saya masih susah ya untuk bersuka cita? Kok tetap masih besar rasa khawatir ini? Dengarkan baik, jangan pernah berhenti untuk melakukannya. Jangan pernah berhenti untuk menyatakan doa kita kepada Tuhan. Supaya tetap senantiasa sukacita kita itu penuh di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti. Terus menerus dilakukan, terus menerus dinaikkan dengan kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Sampai kita melihat sukacita itu ada dalam kita. Walaupun sulit, susah yang ditemukan, tetapi sukacita itu lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi saat ini, kesulitan itu. Amin. Oleh sebab itu, don't worry, be happy. Jangan khawatir. Jadilah pribadi yang bersukacita di dalam Tuhan. Jadilah pribadi yang senantiasa senang di dalam Tuhan. Amin. Senantiasa bersukacita, senang di dalam Tuhan. Sampai-sampai orang berkata, waduh, kok orang begini ya, kayak seperti orang gak waras ya, seperti orang yang gak sadar diri ya. Masa sulitnya hidup kok dia masih tetap bisa tersenyum, bisa enjoy. Ya itulah, karena Tuhan menghendaki kita harus ada dan tenggelam di dalam kesukacitaan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Seperti perjanjian berkata, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kehidupan kita sungguh-sungguh harus dikuasai oleh sukacita itu. Saya yakin dan percaya kekuatan hidup kita menjalani hari-hari kita ketika sukacita Tuhan itu penuh dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat menghadapi hari-hari ini di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita hanya terus khawatir dan terus khawatir, jangan-jangan kita membuat sendiri ilah lain dalam hidup kita, yaitu khawatir itu tadi. Oleh sebab itu, putuskan hal itu, buangkan hal itu, dan biarlah hidupmu dikuasai sukacita di dalam Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita akan alami kuasa dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati teman-temanku, sahabat-sahabatku, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyaksikan siaran secara online ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita supaya mampu memperagakan setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan ini di dalam hidup kita, hari lepas hari. Don't worry, be happy. God bless you all. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu yang kami boleh renungkan sore hari ini, mengajarkan bagi kami bahwa bagaimana kami hidup di dalam Tuhan, hidup yang sungguh memberikan luapan sukacita itu selalu dalam setiap tindakan kehidupan kami. Sukacita kami harus senantiasa terlihat di dalam kehidupan kami. Tidak hanya waktu hal yang baik dipertemukan, ketika hal yang tidak baik pun Tuhan mengajarkan kami supaya senantiasa kami boleh bersukacita di dalamnya. Sehingga kekhawatiran dan segala bentuk manifestasinya tidak akan menguasai kehidupan kami lagi. Tetapi biarlah sukacita itu sepenuh-penuhnya memberikan satu kekuatan yang besar bagi kami, untuk kami jalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar sore hari ini ya Tuhan. Meteraikan dalam hati, pikiran, perasaan kehidupan kami, agar kami sungguh hidup di dalamnya. Dan firman ini nyata dalam setiap tindakan kehidupan kami. Saya berdoa, berkatilah teman-temanku, sahabat-sahabatku, rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dimanapun mereka saat hari ini,
dan dimanapun mereka boleh menyaksikan siaran ini, Tuhan berkati mereka. Biarlah segala apa yang mereka pikirkan, yang mereka rancangkan, cita-citakan, harapkan dalam hidup ini, biarlah Tuhan yang memenuhi mereka semua, memberkati mereka semua, sehingga segala sesuatunya di dalam pengaturan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kuliah Tuhan berkati, yang sekolah Tuhan berkati, yang bekerja walaupun secara online bekerja pun, maupun yang bekerja di rumah ataupun saat ini bergumul dalam segala sesuatunya, Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati langkah kehidupan mereka. Bahkan kami bawa hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang senantiasa alami perlindungan kuasa Tuhan. Tuhan menguatkan meneguhkan iman kami hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami jalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami dimenangkan di dalam pertarungan iman ini karena Tuhan yang membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi kami seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan tolong kami. Perlindungan yang sempurna Tuhan nyatakan atas kami. Tuhan tolong kami agar kami diberikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami dapat menata keberadaan hidup kami dengan bijaksana di dalam Tuhan, melewati dan segera mengakhiri daripada virus corona ini. Tuhan tolong mereka yang ada di garda terdepan, tim medis, dokter, perawat, bahkan relawan yang ada di dalamnya. Tuhan berkati. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat Tuhan. Tuhan nyatakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa, biarlah segala sesuatunya, biarlah virus corona ini segera berakhir di negeri ini, bahkan di seluruh bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Ibadah kami telah selesai Tuhan, tapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu nyata dan hadir selalu dalam kehidupan kami semua. Mengakhiri ibadah kami ini, kami ingin menyerahkan segenap tubuh, jiwa, roh, jasmani kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang sepenuh-penuhnya menguasai dan memberkati kehidupan kami semua. Dan kami tidak ingin menyelesaikan dengan begitu saja, tetapi kami ingin menerima berkat yang datangnya dari Tuhan atas kami semua pada sore hari ini. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai dan melingkupi hidup kita sepanjang sore hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.